Pada tahun 2563, 300 tahun setelah peperangan bumi dengan penduduk Mars yang disebut dengan The Fall, dan saat ini, di sebuah tempat pembuangan, ada seorang pria yang bernama Dr. Aido yang sedang mencari barang yang bisa dia manfaatkan. Dia tidak sengaja menemukan kepala seorang gadis cyborg. Yang ajaibnya, otak dan sumber tenaga cyborg tersebut masih berfungsi. Lantas, dia langsung membawanya pulang. Di rumah, Dr. Aido dan asistennya langsung mencoba untuk memperbaikinya dengan cara memasangkan tubuh pada gadis cyborg itu. Keesokan harinya, gadis cyborg tersebut sadar dan terkejut dengan tubuh barunya. Mengagumi tubuh barunya yang memiliki desain yang unik, dia seakan tidak percaya, tetapi juga bahagia di saat yang sama. Setelah itu, dia pergi ke bawah dan melihat Dr. Aido yang sedang memperbaiki tangan pasiennya. Dr. Aido yang melihat gadis cyborg itu bangun sangat senang karena dia berhasil membuatnya hidup kembali. Dr. Aido memperkenalkan diri dan memberikannya sebuah jeruk, tetapi dia tidak tahu cara memakannya. Taste receptors are working. You'll like this a whole lot better with the peel off. Karena dia tidak bisa mengingat apa-apa, dia bertanya kepada Dr. Aido tentang masa lalunya, dan Dr. Aido pun bilang kalau dia juga tidak tahu. Dr. Aido lalu membawanya melihat kota, dan gadis itu pun terkesan melihat kota yang bisa melayang. Yeah! What's that? Dr. Aido menjelaskan kalau itu adalah kota Zalem, ibu kota terakhir yang bertahan setelah peperangan. What holds it up? Magic? Something stronger. Engineering. Dan sekarang ini, mereka di kota yang bernama Kota Iron. Lalu gadis itu meminta Dr. Aido untuk menamainya. Alita. I love it! Can we keep it? At least until I can remember my real name? Mereka pun lanjut mengelilingi kota. Dr. Aido menjelaskan bahwa orang-orang berkumpul di sini setelah masa peperangan, menyediakan kebutuhan untuk kota Zalem, kota di mana tidak ada yang boleh untuk pergi ke sana. Mata Alita tertuju pada layar yang menampilkan pertandingan cyborg brutal. Dr. Aido bilang kalau itu adalah motorball So cool. dan mengingatkan Alita untuk menjauhinya. Saat di pasar, Dr. Aido membelikan Alita sebuah shawarma. Alita lalu melihat seekor anjing dan membagi makanannya. Poster yang berserakan mengalihkan perhatiannya. Poster itu berisikan tentang pencarian pembunuh berantai. Tiba-tiba, Alita dikejutkan oleh robot pengaman yang ingin lewat. Karena instingnya, Alita langsung memasang kuda-kuda. Dan untungnya dia ditolong oleh seorang pemuda. Tetapi Alita dengan lincah menyelamatkan anjing tadi agar tidak terinjak. Pemuda itu terkesan dengan kelincahan Alita dan dia segera sadar kalau Alita adalah seorang cyborg. It's really nice work. Did Doc Ito do it? He built all of me. Except my core. Saat di tengah percakapan, Dr. Ido pun datang. Lalu pemuda itu bilang kalau mereka akan bertemu lagi dan dia segera pergi. Penasaran, Alita bertanya tentang pemuda itu. Dr. Ido bilang kalau namanya adalah Hugo dan memperingatinya untuk jangan mudah mempercayai orang baru. Pada malam harinya, terlihat seorang wanita ingin memasuki rumahnya dan tiba-tiba dia diserang oleh orang tak dikenal. Pada saat itu juga, Alita terbangun dan melihat Dr. Ido yang membawa koper besar dengan tangannya yang berdarah. Keesokan harinya, Dr. Ido sedang mengobati pasien yang kehilangan tangan dan kaki cyborgnya karena dicuri oleh seseorang dan menjualnya ke pasar gelap yang digunakan untuk pemain motorball. Lalu, perawat juga bilang kalau telah terjadi pembunuhan dekat area tersebut. For now, I don't want you out after dark. Is that understood? Okay. Alita melihat luka di tangan Dr. Ido dan curiga kalau dia terlibat dalam kejahatan itu. Saat keluar dari rumah, Alita bertemu dengan seorang wanita yang mempunyai tanda di dahinya. Hey kid! Wanita itu bernama Chiren, dan tanpa permisi dia memegang dan melihat tangan Alita dengan tatapan yang sinis. Hey, what's your problem? Chiren ini ternyata adalah mantan istrinya Dr. Ido. Mereka pun jalan-jalan di kota dan bertanya kepada Dr. Ido kenapa dia memberikan tubuh anak kandung mereka yang sudah meninggal kepada Alita, tubuh yang seharusnya sudah dihancurkan. Dr. Ido menjelaskan kalau Alita adalah asisten barunya dan juga dia tidak tega menghancurkan tubuh putrinya setelah dia meninggal. Chiren kemudian memujuk Dr. Ido bekerja bersamanya untuk seseorang bernama Victor, membuat cyborg yang nantinya akan menjadi pemain motorball. Dengan pekerjaan ini, mereka mungkin punya harapan untuk bisa pergi ke kota Zalem. Dr. Ido menolak dengan alasan tidak ada yang bisa kembali ke kota Zalem. Dan Victor hanya memanfaatkan Chiren untuk kepentingannya. Chiren yang kesal berkata kalau dia yakin bisa kembali ke kota Zalem. Lalu dia langsung pergi bersama Victor. Alita lalu bertemu dengan Hugo dan teman-temannya dan mencoba ikut bermain bersama mereka. Karena masih newbie, Alita lalu menabrak tiang. You can let go of the remote now.
Pantang menyerah, dia mencoba lagi dan kali ini dia diberi salam oleh salah satu teman Hugo bernama Tanji. Nice, Tanji, thanks. She's never played before. Alita yang marah kembali ke permainan dan kali ini saat Tanji ingin memberinya salam lagi, Alita menggunakan skill bertarungnya yang membuat Tanji jatuh dan berhasil mencetak gol pertamanya. Hugo mengejek Tanji karena dia dikalahkan oleh pemain baru. Your freak girlfriend's got some serious malfunction. Dia pergi ke Alita dan bilang kalau dia punya bakat untuk menjadi pemain motorball, lalu dia menawarkan untuk mengantarnya pulang. Saat dalam perjalanan, Hugo bertanya kepada Alita tentang dirinya. So you can't remember anything? I'm trying to. Family, friends, favorite food? Nothing. Well, maybe oranges, but that's just since yesterday. Hugo lalu membelikannya sebuah coklat dan Alita sangat menyukainya. They're so great. I have a favorite food now. Lalu seorang pemburu buronan yang bernama Zapen lewat dan Hugo bilang kalau dia sedang memburu targetnya. Perhatian Alita teralihkan oleh pedang Zapen yang sangat keren. All guns are outlawed in Iron City, punishable by death. Malamnya, Alita diam-diam memasuki rumah. Tapi Dr. Ido menyadarinya. Dia bertanya kenapa Alita pulang terlambat dan Alita beralasan kalau dia lupa waktu. Dr. Ido memperingatinya untuk jangan terlalu mempercayai seseorang dan menawarkan dia makan. You have any chocolate? Keesokan harinya, Hugo mengajak Alita ke tempat favoritnya, yaitu di atap sebuah gedung tinggi. Dia bilang kalau mimpinya adalah pergi ke kota Zalem suatu hari. Dia bahkan bilang kalau dia sekuat Alita, dia akan memanjat kabel agar bisa pergi ke sana. Hugo menjelaskan bahwa Alita berasal dari kota Zalem, karena semua rongsokan tempat Alita ditemukan, semuanya berasal dari kota Zalem. Starting to feel like I wasn't very important. Just an insignificant girl thrown out with the rest of the garbage. Alita setuju, tapi dia sama sekali tidak punya memori tentang kota Zalem. Di tengah malam, Alita kembali melihat Dr. Ido keluar rumah dengan koper besarnya, dan kali ini dia memutuskan untuk mengikutinya. Dari kejauhan, dia memperhatikan Dr. Ido yang sedang membuntuti seseorang wanita, lalu membuka kopernya yang berisikan palu besar. Saat Dr. Ido mengambil ancang-ancang, Alita lalu datang dan mencoba untuk menghentikannya. Dia mengira Dr. Ido adalah pembunuh yang dicari poster, tetapi ternyata itu adalah perangkap yang direncanakan oleh pembunuh sebenarnya. Looking for me. Alita lalu sadar kalau Dr. Ido adalah pemburu buronan yang juga sedang mencari pembunuh tersebut. Dr. Ido menyuruh Alita untuk sembunyi dan segera melawan para cyborg itu sendirian. Karena kalah jumlah, Dr. Ido pun segera kalah dan wanita yang berusaha dia lindungi tadi ternyata juga anggota komplotan tersebut. Alita tiba-tiba menyerang salah satu cyborg yang langsung membuat dia koit. Melihat itu, wanita cyborg pun ingin mencoba keberuntungannya dan walaupun Alita hanya bermodalkan tangan kosong, tetapi dia mampu membuat wanita itu kewalahan. Ini membuktikan kalau Alita bukanlah cyborg yang lemah. Dan sekarang, Alita harus berhadapan dengan cyborg jangkung yang sangat kuat. Di tengah pertarungan mereka, Alita mendapat flashback memorinya di masa lalu. 99 on your left. Tendangannya membuat tangan si jangkung putus. Dan dengan menggunakan palu Dr. Ido, Alita membuat si jangkung takut dan segera kabur. Setelahnya, mereka pergi ke sebuah bangunan untuk mengambil uang imbalan dari penjahat yang mereka kalahkan. Dan Alita mengatakan pada Dr. Ido tentang flashback yang dia lihat Before the tadi. fall, there were police to stop criminals. Now the factory pays us to do the dirty work. Dr. Ido lalu memasuki bangunan itu dan menyerahkan kepala cyborg tadi. Bounty for the cyborg Nisyana was 20,000 credits. Alita menuduh Dr. Ido menyembunyikan sesuatu darinya. Dr. Ido membawanya pulang dan mengatakan bahwa tubuh yang digunakan Alita merupakan tubuh anak yang sudah meninggal dan Alita merupakan nama putrinya tersebut. Her name was Alita. Alita pun bertanya tentang bagaimana putrinya meninggal dan Dr. Ido menjawab kalau dulu dia membuat cyborg pemain motorball dan salah satunya menjadi gila dan mengamuk di rumahnya yang membuat putrinya terbunuh. Chiren sebagai ibunya tidak dapat menahan kesedihannya, lalu dia meninggalkan Dr. Ido. Kejadian itulah yang membuat Dr. Ido menjadi seorang pemburu bayaran. Did you ever find peace? I found you. I'm not your daughter. I don't know what I am. I do. Dr. Ido menjelaskan bahwa sumber tenaga Alita merupakan teknologi canggih yang hilang di masa lalu, dan satu saja dari sumber tenaga itu dapat menghidupkan seluruh kota selama setahun. This is lost technology. Nobody's made this stuff since before the fall. Yeah, right. So I'm 300 years old. Sweetheart, you are.
Di tempatnya, Vector meminta Chiren untuk membuat pemain yang bisa memenangkan motorball. Chiren berkata dia akan membuatnya setelah dia mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Setelah Victor pergi, tiba-tiba si Jangkung datang untuk meminta pertolongan. Chiren awalnya menolak, tetapi setelah dia tahu kalau itu adalah ulah Alita, dia pun menolongnya. Di kamarnya, Alita masih memikirkan tentang masa lalunya, lalu segera berlatih dan berharap dia bisa mengingat lebih banyak. Di lab milik Victor, si Jangkung ingin dibongkar agar bagiannya bisa dimanfaatkan. Tetapi Chiren melarangnya karena di otak si Jangkung terdapat sebuah chip yang terhubung ke kota Zalem. Victor ingin membongkar chip itu dan tiba-tiba seseorang dari kota Zalem berkomunikasi dengan mereka lewat si Jangkung. Nova, who did this to Proishka? Orang Zalem itu ingin mereka mengupgrade si Jangkung agar si Jangkung dapat mengalahkan Alita dan mengambil sumber tenaganya. I don't understand how she could create such force with such a small body. It was not the power of the body that did this. It was the mind. She knows the fighting techniques of Panzerkunst. Victor lalu menyuruh Chiren untuk mengupgrade si Jangkung dan berjanji akan membawa Chiren ke kota Zalem dan Chiren pun setuju. Dr. Ido dan Alita mencari informasi tentang si Jangkung, tetapi tidak menemukan apapun. Alita bersikeras karena si Jangkung lah yang bertanggung jawab atas kematian banyak orang. Dr. Ido berkesimpulan kalau ada orang di kota Zalem yang melindungi si Jangkung tersebut. Untuk mencari si Jangkung, Alita ingin menjadi seorang pemburu, tetapi Dr. Ido tidak mengizinkannya karena dia tidak ingin melihat Alita terluka. Alita yang marah pergi bersama Hugo untuk menonton motorball. Setelah pertandingan, Hugo mengajak Alita untuk melihat seorang cyborg peringkat tinggi yang mungkin akan memenangkan permainan motorball dan mendapatkan tiket ke kota Zalem. Di kejauhan, Alita melihat Chiren dan Victor. Hugo menjelaskan kalau Victor adalah penyelenggara permainan motorball. Di pertandingan berikutnya, salah satu cyborg bernama Kanuba menggunakan tentakel untuk menghancurkan lawannya dan memenangkan pertandingan. Vector yang melihat itu menyuruh Chiren untuk mengambil tentakel tersebut untuk dipasangkan kepada si Jangkung. Teman-teman Hugo datang dan menyarankan mereka segera pergi, dan Hugo berjanji kepada Alita untuk membawanya jalan-jalan keluar kota keesokan harinya. Malam itu, Kanuba merayakan kemenangannya bersama 3 cewek, tapi tiba-tiba dia dibegal oleh orang-orang misterius, memasukkannya ke kontainer dan mencuri lengan tentakelnya. Pembegal itu pun bertemu dengan Victor dan ternyata pembegal misterius itu adalah Hugo dan kawan-kawan. Victor lalu membayar mereka dan menyuruh mereka untuk membawa tentakel tersebut ke Chiren. Hugo membagi bayaran itu ke Tanji dan Tanji bertanya apakah Hugo akan memberitahu Alita tentang pekerjaan mereka itu. Hugo hanya diam dan segera pergi selagi Victor menyelesaikan pekerjaannya. Keesokan harinya, Hugo dan temannya membawa Alita pergi ke luar kota. Mereka berbagi cerita tentang peperangan di masa lalu. Who was the enemy? The urn. United Republics of Mars. URM. Bahwa kota Zalem adalah kota terakhir yang masih berdiri setelah peperangan dengan Mars. Salvagers have jacked some stuff over the years for metal, but it's all URM technology, so it's mostly been left alone. This is an arm ship? Mereka membawa Alita untuk melihat pesawat Mars yang sudah lama terbengkalai. Alita merasakan sesuatu dari kapal tersebut dan dia segera menyelam untuk pergi ke dalam kapal itu. Karena kehadiran Alita, kapal tersebut aktif kembali. Alita merasa kapal ini terasa tidak asing dan secara insting dia tahu tentang seluk-beluk kapal itu. Dan disitulah dia menemukan tubuh cyborg canggih dan membawanya ke Hugo. Oh, this can't be good. Kembali ke kota, Alita memperlihatkan tubuh cyborg yang dia temukan dan ingin Dr. Ido memasangkan tubuh itu kepadanya. Dr. Ido menolak dan bilang kalau tubuh ini merupakan tubuh prajurit Mars yang merupakan lawan mereka dulu, yang mungkin akan sangat berbahaya jika dia tidak dapat mengendalikannya. The instinctive fighting technique you use is Panzerkunst, a lost combat art for machine bodies. It was used by the Berserkers. You are not just a warrior, Alita. You're an berserker. Alita kesal dengan jawaban Dr. Ido dan pergi ke kantor pusat untuk mendaftar sebagai pemburu. Setelahnya, dia mengajak Hugo untuk pergi ke base camp para pemburu. Hugo yang ragu tetap mengikutinya. Sebelum masuk, mereka bertemu dengan anjing yang pernah dia beri makan sebelumnya. Saat masuk, mereka melihat Zapen yang sedang memukuli seseorang. Dan setelah itu, dia bilang ke Alita kalau ini adalah tempat para pemburu dan bukan tempat bermain gadis mungil yang lucu. Dia lalu menyombongkan pedang Damaskusnya, yang merupakan pedang prajurit Mars yang sangat kuat dan dapat membelah apapun. Then there's McTeague, the dog master.
with his hellhounds. His biggest problem is having enough left to identify after so he can collect the bounty. This is Master Clive Lee of the White Hot Palm. He has over 200 confirmed kills. Tidak peduli dengan ucapan Zapen, Alita memberikan ceramah singkat kepada para pemburu dan meminta para pemburu menolongnya untuk mengalahkan si jangkung, tetapi mereka tidak peduli. Zapen mengejeknya dan Alita membalas ejekannya yang membuat Zapen ditertawakan oleh para pemburu. What could I learn from a loudmouth pretty boy who spends all of his money on his face? Maybe I'll pull your arms and legs off, roll your head around in the street. Maybe that'll teach you some manners. You might mess up your hair. Zapen tidak terima dan langsung mencekik Alita, tetapi Alita dapat mengalahkannya dengan mudah. You do not deserve such a weapon. Alita lalu menentang para pemburu untuk bertarung, dan jika dia menang, mereka harus menolongnya. Dan karena tidak ada yang berani menerima tantangannya, Alita bilang kalau mereka semua pengecut. Mereka terpancing dan terjadilah perkelahian. Dr. Ido datang menghentikan perkelahian itu. Di saat itu, si jangkung datang dengan tubuh barunya yang sudah di-upgrade. Dia ingin menangkap Alita dan menusuk seseorang untuk menunjukkan jika dia tidak main-main. Para pemburu yang takut dengannya tidak dapat melakukan apa-apa. She's all yours. What about the rest of you? There ain't no bounty on this guy, Doc. Not our problem. Hanya anjing kecil tadi yang berani, tetapi si jangkung langsung membunuhnya. Alita marah dan menjadikan darah itu sebagai tanda perang di wajahnya. Mereka mulai bertarung dan si jangkung memancing Alita untuk pergi ke bawah tanah. Di bawah, mereka mulai berkelahi, dan walaupun si jangkung sudah di-upgrade, Alita masih dapat melawannya, menandakan dia memiliki skill bertarung di dalam dirinya. Tetapi serangan jangkung yang sangat brutal menggunakan tentakelnya mengenai Alita yang membuat tubuhnya hancur. Dan di saat itu, dia mendapatkan flashback tentang dirinya. Dan sekarang dia ingat kalau musuh utamanya adalah seseorang bernama Nova. Walau hanya memiliki satu tangan, Alita masih melawan dengan sekuat tenaga. Alita lalu melompat hanya menggunakan tangan dan menusuk jangkung tepat di matanya. Si jangkung yang kesakitan ingin menghabisi Alita. Tapi untungnya Dr. Ido, Hugo, dan bapak pembawa anjing datang menolongnya. Dr. Ido lalu membawa Alita yang terluka dan bertemu dengan Chiren yang bilang kalau yang Dr. Ido lakukan itu sia-sia. You think you can replace us that easily? Bring her back as many times as you like. Karena tidak ada pilihan lain, Dr. Ido lalu memasangkan tubuh baru tersebut ke Alita. Tubuh itu secara otomatis menyesuaikan bagiannya kepada Alita. Alita membangunkan Dr. Ido dan memperlihatkan kemampuan tubuh barunya. Lalu berterima kasih kepada Dr. Ido karena sudah memperbaikinya. Lalu dia pergi menemui Hugo. Dan Hugo terkesan dengan tubuh barunya, berkata bahwa terlihat lebih dewasa dengan tubuhnya itu. Why don't you like her? I just never got the whole hard body thing. And besides, she's armed. I mean, she was probably the enemy at one point. 300 years ago. Get over it. Alita bilang kalau tubuhnya lebih sensitif dan Hugo menyentuhnya, lalu kemudian mereka berbagi ciuman. Does it bother you that I'm not completely human? You are the most human person I have ever met. Di lab milik Victor, si jangkung lagi ngamuk karena dia kehilangan mata dan juga harga dirinya karena Alita. Lalu Nova merasuki tubuh Victor, menyuruh si jangkung untuk kembali memburu si Alita atau dia bakal koit. Setelah sadar, Victor berencana untuk membuat rencana cadangan buat jaga-jaga kalau si jangkung gagal lagi. Dia menyuruh Hugo untuk berkhianat kepada Alita dengan imbalan akan diberikan tiket ke kota Zalem. Keesokan harinya, Alita melihat Hugo yang lagi tidur. Dan setelah terbangun, Hugo menjelaskan bahwa dia diberi kesempatan pergi ke kota Zalem dengan harga $1 juta. Alita ingin membantu Hugo mewujudkan mimpinya dengan cara memburu penjahat dan mengumpulkan uang. Tetapi Hugo menolaknya. Alita lalu memberikan sumber tenaganya ke Hugo agar mereka berdua bisa membeli tiket ke kota Zalem dan menggantikan hatinya itu dengan sumber tenaga yang lebih murah. He's got an ERM microreactor for a power supply, probably worth millions. Tetapi Hugo masih menolaknya karena dalam hatinya dia masih peduli dengan Alita. That was pretty intense, huh? Yeah, it was very intense. Sorry. Lalu Hugo menyarankan Alita untuk menjadi pemain motorball karena itu akan menghasilkan cukup uang untuk mereka berdua. Alita setuju dan mereka pergi. Zapen yang mematai-matai mereka dari jauh tersenyum seakan ada hal buruk yang dia rencanakan. Karena mimpinya bersama Hugo, Alita memasuki turnamen motorball. Dr. Ido memasangkan perlengkapan turnamen dan Alita bertanya, apakah manusia bisa mencintai cyborg? Why? Does this cyborg love a human? Dr. Ido bilang bisa saja, tapi saat ini dia harus fokus ke memenangkan turnamen. Alita lalu menulis angka 99 di seragamnya sama seperti di memorinya dulu. Di ruang ganti lainnya, Victor mengumpulkan para pemain lain dan menyuruh mereka untuk menghabisi Alita dan menawarkan uang yang banyak kepada orang yang berhasil.
Sebelum bertanding, Alita menghubungi Hugo. Kenapa dia belum juga sampai? Hugo bilang dia lagi di jalan dan hampir sampai. I'm doing this for us, remember? You can't miss it. Hugo bertemu dengan Tanji yang sedang memperhatai seseorang. Hugo bilang dia ingin berhenti menjadi pencuri. Tanji bilang pasti gara-gara Alita memanipulasinya. Mendengar itu, Hugo emosi dan mereka pun berkelahi. Jack that bitch when you had the chance. Perkelahian mereka terhenti setelah melihat Zapen datang. Dia ingin membalas Alita dengan cara menghabisi nyawa Hugo. Tanji ingin membantu, tapi dia langsung menjadi dua bagian karena pedang Zapen. Hugo lalu melempar bom api dan melarikan diri, tetapi Zapen tidak menyerah dan segera mengajar Hugo. Di arena, para pemain sudah bersiap di garis awal. Dr. Ido yang melihat para pemain yang ternyata adalah pemburu, dia sadar kalau pertandingan ini sudah disetting. Dia menghubungi Alita dan memperingatinya. It's a setup. You gotta get out of there. They're gonna kill you. Which ones? All of them! Saat pertandingan dimulai, semua pemain mulai menargetkan Alita. Tetapi dengan skill bela dirinya, Alita mampu mengalahkan mereka satu persatu. Masih dalam pertandingan, Hugo menghubungi Alita dan memberitahu kalau Zapen sedang memburunya dan dia meminta pertolongan Alita. Alita langsung keluar arena untuk menolong Hugo, tetapi para pemain masih tetap mengejarnya, yang membuatnya harus berhadapan dengan mereka terlebih dahulu. Zapen berhasil menangkap Hugo, dan saat dia ingin menebasnya, Alita datang menghajar si Zapen. Lalu Alita melihat poster Hugo yang dicari karena pembunuhan. Zapen bilang kalau Hugo adalah seorang pembunuh yang membuat Alita marah. Is it true? Ellie, you don't understand. Hugo bilang kalau dia memang salah, tetapi dia tidak pernah membunuh orang. Zapen menyuruh Alita untuk mundur karena dia ingin menghabisi Hugo, karena dia adalah seorang kriminal. Alita bilang akan menghabisinya kalau dia menyentuh Hugo. Lalu Zapen berkata, jika ada yang menghalangi pemburu untuk menghabisi targetnya, itu termasuk pelanggaran dalam kode etik pemburu. Alita lalu berkata, He's mine! Then make the kill. belum sempat melakukan apa-apa, Zapen tiba-tiba menusuk perut Hugo yang membuat Alita ketakutan. Let me make it easier for you. Para Centurion pun berdatangan untuk memburu Hugo dan menyuruh Alita untuk menyerahkannya. Alita panik dan segera membawa Hugo memasuki sebuah bangunan untuk menyelamatkannya. Hugo berkata jika Alita menyelamatkannya, maka mereka berdua akan dibunuh. Saat mereka mengucapkan selamat tinggal, terlihat Chiren sedang mengawasi mereka. Did you find them? No, they're gone. Melihat itu, perasaan Chiren menjadi berubah melihat Alita yang tulus, mengingatkan dia pada putrinya yang sudah meninggal. Chiren pun membantu mereka dan bilang ada sebuah cara untuk menyelamatkan Hugo. Tidak lama setelah itu, Alita pun keluar dengan membawa kepala Hugo di pelukannya. Dan Centurion pun mengkonfirmasi kalau Hugo sudah mati dan segera menghapus poster buronnya. Tetapi Zapen yang curiga, dia menarik jaket yang menutup Hugo dan melihat kalau kepala Hugo terhubung dengan sumber tenaga Alita. Dia mencoba mengambilnya, tetapi para Centurion segera membidiknya dan bilang kalau mencuri hasil buruan pemburu lain itu adalah sebuah pelanggaran. Violation. Hunter Warriors of Han. Stealing another's bounty is against factory law and the Hunter's Code. Setelah itu, Alita mengambil pedang dan menebas wajah tampan si Zapen dan segera pergi. My face! Di klinik Dr. Ido, dia berhasil menyelamatkan Hugo dengan memasangkan tubuh cyborg kepadanya. Dr. Ido menjelaskan jika tidak ada yang bisa pergi ke kota Zalem, berapapun jumlah uang yang mereka miliki, dan itu hanya rencana Victor untuk memanipulasi mereka. Dia bilang hanya ada satu cara untuk pergi ke kota Zalem, But how do you know that for sure? yaitu dengan cara memenangkan kompetisi motorball. Dr. Ido tahu semua itu karena dia berasal dari kota Zalem. Tetapi karena putrinya sakit, dia diberi dua pilihan. Tetap di Zalem dan harus mengikhlaskan putrinya atau turun dari kota Zalem bersama putrinya tersebut. Sementara itu, Victor memarahi Chiren yang membantu Alita. Chiren kemudian berkata kalau dia tidak ingin bekerja bersama Victor. Victor bertanya apakah dia masih ingin kembali ke kota Zalem. Tetapi Chiren menolaknya. Saat ingin pergi, tiba-tiba si Jangkung datang di hadapannya. Lalu, Alita menyalahkan dirinya atas semua hal yang menimpa Hugo. Dr. Ido bilang kalau itu bukan salahnya, tetapi mereka hanya korban kejahatan Victor yang haus akan kekuasaan. Alita merasa sedikit tenang dan memanggil Dr. Ido dengan panggilan ayah untuk pertama kali. Thank you, Father. Kemudian, Alita pergi menemui Victor, tetapi dihadang oleh sekumpulan Centurion. Menggunakan pedang plasma, Alita menumbangkan para Centurion satu persatu. Violation. Violation. Violate partly. Dan masuk ke ruangan Victor. Alita bertanya kenapa dia membohongi Hugo tentang pergi ke kota Zalem. Victor bilang dia tidak pernah bohong sambil memperlihatkan organ tubuh Chiren yang akan dikirim ke kota Zalem. Nova demands body parts for his experiments, especially the brains of people he admires. And that is the only way anyone ever gets to Zalem. Si Jangkung menusuk Alita dengan tentakelnya yang membuat dia mendapat flashback masa lalunya.
Saat itu mereka sedang menyerbu kota Zalem, tetapi saat itu mereka gagal dan Alita berjanji untuk membalaskan kematian mereka. Setelah itu, Alita bangkit dan mengingat musuh sebenarnya adalah Nova, dan Jangkung hanyalah sebuah boneka bagi si Nova. And I'm just an insignificant girl. Mendengar itu, si Jangkung emosi dan mulai menyerang dengan tentakelnya. Tetapi Alita memotong tentakel itu dan membelah si Jangkung menjadi dua. Lalu Alita menyuruh Nova berbicara melalui si Victor. Speak! What do you want me to say? I'll say anything. Not you. Him! Nova pun merasuki Victor dan bilang kalau dia terkesan dengan Alita karena berhasil mengalahkan si Jangkung dan juga berhasil membuat Chiren berkhianat kepadanya. Nova lalu mengancam akan menghabisi semua orang yang dia sayangi. I found the only way to enjoy immortality is to watch others die. Mendengar ancaman itu, Alita lalu menusuk Victor. Alita bilang kalau meremehkannya akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidup si Nova. You just lost a puppet. That looks fatal. No matter. The vector was getting tiresome. Dr. Ido menghubung Alita dan bilang kalau Hugo kabur dan sedang memanjat kabel untuk pergi ke kota Zalem. Alita menyusulnya dan mencoba menghentikannya, tetapi Hugo tetap bersikeras ingin pergi ke kota Zalem. We don't belong anywhere except together. You'll always be running. Together. Come with me. Alita memohon agar Hugo kembali, dan dia pun setuju. Melihat itu, Nova lalu mengaktifkan pengaman kabel. Mereka mencoba menghindar dengan cara melompatinya. Tetapi Hugo tidak berhasil yang membuat tubuh cyborgnya hancur. Alita kemudian menangkapnya, tetapi tangan cyborg Hugo tidak dapat menahannya. Hugo lalu berterima kasih kepada Alita dan mengatakan selamat tinggal. Beberapa bulan kemudian, Alita kini menjadi pemain kelas atas di motorball. Dia bertekad memenangkan turnamen ini untuk bisa ke kota Zalem dan membalas perbuatan Nova kepadanya.